untuk pertemuan dari sebelumnya, saya lebih paham perbedaan Mhm. antara penelitian eksperimen dan juga Mhm. PTK. Ya, jadi kalau Mhm. eksperimen kan benar-benar untuk menguji, tapi kalau PTK kan Mhm. untuk mengetahui sebenarnya nih, eee, untuk treatment langsung dari permasalahan di kelas gitu. Mhm, memberi tindakan ya. Iya, Mhm. tindakan di treatment. Mhm. Oke. Mungkin itu dulu. Siap, tepuk tangan ya untuk Bu Age ya. Walaupun kita berada di rumahnya sendiri-sendiri, tepuk tangan juga diperbolehkan ini ya. Iya, barangkali ada yang, akan memberikan, apa itu, sharing-nya, monggo dipersilakan. Pak Diasyanto juga boleh, Bu Ati juga boleh, Bu Husnul juga boleh, semuanya saja dipersilakan. Bagaimana? Silahkan. Ada? Siapa yang akan sharing? Halo, Pak Firda kah ini? Iya, Halo? Bu, mohon Ya, izin. oke, Gimana? Mohon izin, Ibu Mhm. dan Ibu Kepala Sekolah, Bu Husnul. PTK, ini ilmu yang saya dapat, Bu, ya, selama Mhm. mengikuti pelatihan dengan jenengan. Itu Mhm. penelitian yang dilakukan oleh guru, Mhm. dilaksanakan pada setiap siklus, tindakannya sama, hanya perbaikan. Mhm. Kita membuat judul, bisa menggunakan acuan UPOS. Mhm. Untuk menyusun Mhm. menggunakan kata atau bagaimanakah. Mhm. Dan dalam modul mohon diperhatikan kata yang dipilih karena nanti takutnya itu menjadi satunya. Ya. Iya, Pak. Dilanjut. Suaranya apa ya? Oh, suaranya Nala mungkin. Oke, dilanjut, Pak, gimana? Dari saya. Saya matikan semuanya dulu. Mungkin Pak Ferda saja yang saya nyalakan ya. Pak Ferda? Ya, silakan Pak Ferda. Oke, Bu. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan dari kemampuan guru dalam menyampaikan materi. Jadi yang diperbaiki adalah kemampuan guru, bukan siswanya. Jadi meskipun dengan siswa yang berganti-ganti, tidak masalah. Terus dalam pemilihan judul bisa menggunakan acuan UPOS, yaitu U upaya, P-nya penyakit, O-nya obat, S-nya setting atau tempat. Dalam melaksanakan PTK, dalam setiap siklusnya harus memberikan tindakan yang sama, hanya ada perbaikan. Jadi misalnya pada siklus pertama menggunakan PPL, siklus kedua ya gunakan PPL, tetapi perbaikan dari siklus pertama. Dalam penyusunan rumusan masalah, bisa menggunakan kata apakah atau bagaimanakah. Itu saja, Bu, dari saya. Oke, tepuk tangan juga ya untuk Pak Ferda, luar biasa ini. Ini dari Nala sudah melekat ini. Halo? Oh iya, sebentar. Halo, terdengar suara saya? Terdengar ya? Halo? Oke, Bu. Terdengar, oke, ya. Terus, barangkali dari Pak Dasyanto? Halo Pak Dasyanto? Pak Dasyanto ada di sini? Halo? Halo? Oh, nggak mendengar, Ya, Pak. Bu, ya. Oh iya, ayo Pak. Yang penting panjenengan ada suaranya. Oh iya. Masih dinaktifkan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, ya. Barangkali Pak Dasyanto ingin bercerita tentang PTK yang pernah diketahui? Belum dulu, Bu. Oh, belum. Oke. Nggak apa-apa. Bu Ati akan bercerita dulu? Halo, Bu Ati? Halo, Bu Ati?
Iya, Heeh. saya sementara mendengarkan dulu Oh, Bu oke. Nini. Ya, Ya, nggak apa-apa. belum tahu banyak, Oh nggih. ya wis, oke ya. Jadi dari 2 sharing tadi gitu ya, ada satu barangkali yang menjadi penekanan yang juga membantu melengkapi satu kalimat dari Pak Verda tadi ya, yang Bu Age sudah, yang di Pak Verda tadi di PTK itu yang diperbaiki bukan siswa tapi guru. Kita ubah kalimatnya, PTK itu dipakai untuk memperbaiki kinerja. Gitu ya. Kinerja siapa? Kinerja guru. Nah, nanti kalau guru itu sudah berkinerja baik, pasti yang berdampak mengalami perbaikan itu adalah siswanya. Berarti satu paket itu. Jadi kalau gurunya memperbaiki diri, pasti siswanya itu akan mendapat kebaikan dari guru yang sudah meningkat kinerjanya. Gitu ya. Baik, itu barangkali yang itu dulu. Sekarang saya tunjukkan masih di slide yang tadi. Ya. Masih bisa dilihat slide saya? Iya. Bisa ya? Oke. Jadi baik, sharingnya itu saja dulu, enggak apa-apa. Sekarang masuk ke kuis ya. Ini memperbaiki kinerja yang kemarin. Kemarin ada masukan mungkin biar teman-teman itu agak rileks gitu ya. Kuisnya tidak sulit begitu ya. Ibu Bapak enggak usah khawatir ini masuk di penilaian, tidak masuk di penilaian ya. Dicoba lihat yang ini ya. Nah, di kuis ini saya share ke Ibu dan Bapak. Semuanya pegang HP ya. Nah, saya share linknya. Nanti cara membuat kuisnya juga saya ajari kalau Ibu dan Bapak mau. Nah, ini kuisnya. Saya share di virtual dan Bu Ati Japri. Apa sudah masuk ke HP-nya masing-masing? Sudah. Sudah ya, oke. Silahkan dibuka. Kalau sudah selesai menjawab kuis, saya dikabari ya. Santai saja mengerjakannya, ini tidak mempengaruhi pleno kelulusan. Kuisnya bisa dibuka? Sudah diisi Ibu Bapak? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Masih proses. Oh, masih proses, oke. Iya. Oke. Sudah, Bu. Oke. Sudah menunggu yang proses. Sampun? Kuisnya ini kan ada berapa? Hanya 5 ya? Pak Dasi sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Bu Ati sudah selesai? Bu Age? Oke. Bu Age sudah selesai, Bu Age? Sudah, Bu. Oke ya. Sudah.
Tapi nanti jangan tertekan, ada kegiatannya, ada ada kuisnya lo ya. Enggak lo ya. Ini bermain kok ini ya. Nah, kita coba Bu Ati, nggak selesai enggak apa-apa gitu. Ya, sudah, gitu ya. kalau Udah ya. Sekarang gini, judul PTK minimal memuat 3 hal pokok. Tadi yang sudah disebut-sebut UPOS tadi ya. Jadi yang mana ini? Pertama, 2, 3 yang mana ini? Masalah pertama. Masalah, tindakan, setting ya. Nah, jadi ini ya. Oke. Ya. Terus sekarang kata-kata yang biasa dipakai di judul PTK. Itu yang sharingnya Bu Agi sama Pak Ferda tadi. Apa ini? Peningkatan. Oke. Judul PTK yang tepat. Yang Ada efektivitas. Enggak. Oh itu ya. Yang efektivitas ini eksperimen. Ya. Perbandingan antara ini eksperimen juga ya. Eksperimen. Upaya meningkatkan pemahaman, peningkatan dua-duanya kan biasa dipakai toh, tapi kita cek dulu. Upaya meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika dengan cara layanan virtual dan layanan tatap muka. Yang kurang apanya ini? Settingnya enggak ada. Oke ya, settingnya enggak ada ya. Berarti kita pilih ini. Ya. Terus yang keempat. Manakah rumusan PTK yang tepat? 1, 2, 3, 4 yang mana? 3. Oke, sekarang lihat. Apakah yang ini dulu? Apakah layanan virtual lebih efektif? Kata ini biasanya eksperimen. Nah, korelasi ini eksperimen. Apakah layanan virtual dapat meningkatkan pemahaman konsep? Ini ya, gitu ya. Ini ada korelasi. Jadi ini. Oke. Nah, sekarang judul. Rumusannya jadi bagaimana? Bagaimanakah peningkatan Boleh. Apakah boleh? Saya tulis garis miring ya. Apakah garis miring? Bagaimanakah? Games. Bagaimanakah? Manakah? Ya. Apa lagi? Penggunaan. Gitu ya. Games. Game Hiragana dapat meningkatkan Wirin terdengar itu. Hiragana, gitu ya. Hiragana dapat meningkatkan keterampilan berbicara, gitu ya, pada siswa kelas 11 10 Malang. 6 ya. 6 Malang. Oke. Baik. Judulnya seperti itu ya. Rumusannya judul ini, rumusannya ini. Lalu masih ingat ini kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya gimana yang ini? Halo? Kalau ini misalnya disuruh buat kesimpulan, kesimpulannya penggunaan game hiragana dapat meningkatkan keterampilan titik. Nah, berarti dengan cara menghilangkan ini saja sudah menjadi kesimpulan. Oke ya. Terus misalnya lagi. Ini kan rumusannya seperti itu. Setelah rumusan itu tujuan pembelajaran kan? Nah, tujuannya pembelajaran gimana? Mengetahui, ini diganti tulisan ini. Mengetahui, penggunaan dan seterusnya dapat Oke ya. Jadi itu kemarin yang saya katakan ada benang merahnya, judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan. Oke ya. Jadi nanti Ibu Bapak waktu menyusun itu lebih cepat bekerjanya karena ngerti benang-benang merahnya. Oke ya. Jadi judul, rumusan, tujuan,
kesimpulan, itu sambung. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita kembalikan tadi. Ini kan ada kata apakah. Boleh menggunakan kata apakah, juga boleh menggunakan kata bagaimana. Ini ya katanya. Sekarang kita kirim. Nah, berarti Ibu Bapak tadi udah begini toh? Sudah, Bu. Nah, udah. Kalau itu sudah, itu nanti masuknya ke saya. Nah, di mana masuknya? Nah, ini sambil belajar. Ibu Bapak lihat. Ini. Lihatnya di form. Hari ini saya punya kuis. Ini ya. Yang masuk sudah 10 responden. Berarti murid-murid saya hari ini itu semuanya rajin. Tepuk tangan, nah ini hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Bapak. Tepuk tangan ya. Ya, jadi itu mengenai kuisnya. Sekarang kita kembali ke PPT tadi. Ke PPT saya tadi. Bentar. Di PPT saya tadi, materi saya berarti kuisnya sudah ya. Nah, sekarang setelah kuis itu sudah, kita coba menuju ke fokus materi. Materi pertemuan kita hari ini itu kita mencoba membedah tubuh karya tulis, tapi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Fokus hari ini yang akan kita bedah itu adalah berkenaan dengan, masih ingat Bu dan Bapak jadwal kita hari ini? Yaitu bagian awal karya tulis. Ya. Nah, sekarang ini bermain lagi. Kita bermain. Ini kan ada, bisa dilihat Ibu dan Bapak di slide-nya, bisa dilihat ya? Bisa ya? Nah, oke. Di ruang ini ada 10 siswa. 10 siswa kan ya? Tapi sekali lagi tidak boleh tertekan ya. 10 siswa. Nomor 1 gitu ya. Nomor 2 sampai nomor 8 silahkan berbagi tebak kuisnya. Tadi kuis yang pertama, sekarang kita nyoba menebak ini isinya apa, isinya apa, isinya apa sampai jumlahnya 8. Khusus di bagian awal karya tulis. Nah, oke, silahkan. Nomor 1, kira-kira siapa? Apa isinya? Latar belakang. Latar belakang, label ya. Oke. Judul. Ya, judul. Judul. Ada latar belakang, judul apa lagi? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Ada lagi? Tujuan. Tujuan. Oke. Tunggu sabar dulu. Nomor 1 isinya apa? Judul, Bu. Judul. Nomor 2? Latar belakang. Latar. 3? Rumusan. 4? Rumusan. Oke, 4? Tujuan. Daftar isi. Daftar isi, oke, apa-apa wes. Daftar isi. Tidak apa-apa, ini kan sinau ini. Habis daftar isi nomor 5. Nomor 5 apa? Nomor kesimpulan. Nomor 6. Enggak ada ya. Nomor 7 apa? Enggak enek. 8 apa? Enggak enek. Berarti ada yang 3 belum terjawab. Apa yang kira-kira? Nomor Pembahasan. Nomor 7 pembahasan. Oke. Nomor 8? Lampiran. Nomor 6? Analisis. Ada yang ingin berubah pikiran? Metode, oke. Analisis metode. Ada yang berubah pikiran enggak? Enggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita coba, kita buka. Nah, bukanya hanya begini saja. Saya tampilkan ini saja. Yang pertama apa? Judul. Oke, judul ya. Ya. Terus yang kedua apa ini? Latar belakang. Nah, lembar persetujuan.
Ya, Oh iya. benar toh? Kita akan membahasnya itu bagian awal. Oke ya, sambil bermain loh ini. Nah, selanjutnya itu adalah kata pengantar. Ya, oke ya. Wis, saya senang mendengarkan panjenengan tertawa semua. Oke ya. Berarti kalau begitu, sing iki apa iki nomor 5 ini? Nomor 4. Daftar isi. Nah, ketok ya daftar isi. Berarti setelah daftar isi ini apa? Nah, ini yang kita lupa anu kualik. Ya, bolak-balik. Di daftar isi, daftar tabel, gambar. Oke, itu daftar lampiran. Itu, sing terakhir apa kira-kira? Abstrak. Nah, wis. Oke ya. Jadi jawaban Ibu dan Bapak tadi itulah yang akan kita bahas hari ini. Ini. Nah, tebak kuisnya sudah selesai tadi. Nah, sekarang kita lihat isi kotaknya itu tadi. Kotaknya sudah bisa dilihat itu tadi. Maka kita akan membahas. Ya. Bagaimana sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ini kan hanya bagian awal ya. Nah, lalu berikutnya kita sudah mau memasuki ini materi inti. Jadi kita seperti guru ya, kita mencoba mengajarkan Ibu Bapak juga seperti guru. Jadi persepsi tadi dalam bentuk sharing ini, gitu ya. Kuisnya sudah, materi intinya yang di kotak-kotak tadi, gitu ya. Berarti sekarang kita sudah masuk ke materi inti. Nah, untuk materi inti kita akan melihat ini di file itu sudah saya unggahkan, tapi mungkin ada yang belum berkesempatan buka ya. Nanti diunduh, saya tunjukkan ngunduhnya nanti. Nah, kita lihat ini. Kita lihat. Nah, kita lihat. Nah, bisa dilihat tampilan ini? Bisa. Nah ya. Oke. Ya. Jadi kalau pengalaman saya, ya ini melatihkan Ibu dan Bapak, jadi berdasarkan pengalaman ya. Kalau di dalam kerangka pikiran kita, itu sudah ada minimal topik, syukur-syukur tujuan sudah mantap, gitu ya. Itu kita mau menuju kepada tubuh karya tulis, pintu gerbangnya itu adalah bagian awal dulu. Tadi yang saya ceritakan ini tadi, di kotak yang pertama ya, ada 8 tadi ya. Kotak yang pertama itu judul. Nah, nanti kalau Ibu Bapak misalnya karya tulis ini mau dipakai untuk lomba, mau dipakai untuk penilaian angka kredit, mau dipakai untuk apa saja, ya. Biasanya orang itu akan melihat karya tulis ini jenisnya apa, gitu ya. Kalau misalnya jenisnya itu PTK, maka lebih baik biar orang nggak mencari-cari, tulis saja di sini, gitu ya. Nah, karena PTK itu adalah penelitian tindakan kelas, berarti hasil penelitian itu dirupakan dalam bentuk laporan. Maka di sini ditulis laporan penelitian tindakan kelas. Ya, terus judulnya seperti ini misalnya, peningkatan kreativitas dan penguasaan materi matematika menggunakan media siswa pada peserta didik kelas sekian IPS tahun pelajaran sekian. Coba kita cek, penyakitnya apa? Kreativitas. Ada yang berpendapat lain? Penguasaan materi. Oke, pinter. Jadi di sini ada 2 permasalahan. Penyakitnya ada 2. Kreativitas apa? Kreativitas saat pelajaran matematika.
sesuai dengan gurunya. Gurunya matematika itu yang dimaksud kreativitasnya itu apa di matematika. Itu ya. Terus penyakit yang kedua itu penguasaan materi. Gitu ya. Nah, sekarang dari penyakit itu kita melakukan penelitian tindakan kelas yang akan kita kembangkan instrumennya apa? Kreativitas. Instrumen untuk mengukur kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Dan instrumen penguasaan materi. Oke, dan instrumen penguasaan materi. Nah, sekarang itu masih luas. Penguasaan materi ada macam-macam. Ada KD ini kan gitu dah. Maka kalau ada rincian detail itu nanti akan dijabarkan di ruang lingkup dan keterbatasan. Bagaimana bisa diikuti? Bisa ya. Nah, berikutnya kalau penguasaan materi itu kira-kira pengetahuan, keterampilan atau sikap? Pengetahuan. Berarti ini nanti alat ukurnya itu berupa soal. Oke ya? Gitu? Berarti dengan mencanangkan judul sudah maton, maka instrumen yang mau dikembangkan itu apa, itu sudah bisa langsung kita persiapkan. Oke? Saya lanjut. Oke ya? Terus obatnya apa ini? Media sisau. Oke, obatnya itu media sisau. Ya. Berarti PTK ini obat yang akan digunakan sebagai tindakan menyelesaikan masalah itu media. Gitu ya. Karena PTK itu ada yang mau di PTK-kan itu berupa kajiannya ya, model pembelajaran, ada penilaian, ada media. Ya ini media. Itu ya. Berarti nanti media ini seperti yang disampaikan Pak Verda, berarti nanti siklus 1, siklus 2 tetap media sisau ini. Gitu ya. Tapi di siklus 2 mungkin pada saat menerapkan sisonya, anggap saja dirancangkan begini. Siklus 1 gurunya yang nyusun, yang membuatkan. Lalu siklus 2 yang merancangkan, yang membuat itu siswa. Berarti sudah ada perubahan, strategi perbaikan dari media sisau. Bisa ditangkap cerita saya? Iya. Nah, ya, oke. Terus settingnya di mana? Kelas 12. 11 IPS. 11 PS. 11 IPS. Nala. Nala ya. Oke. Terus sekarang kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lebih dari 15. Kan panjang toh? Maka judul ini efektifkan, rinciannya sampaikan di ruang lingkup dan keterbatasan. Mana yang bisa? Misalnya ini, tahun pelajaran itu enggak usah. Nah, sudah mengurangi. Nah, terus misalnya lagi, mana yang perlu dikurangi? Tahun pelajaran ini sudah berkurang toh di sini. Oke. Enggak apa-apa Bu, itu dikurangi. Enggak apa-apa. Nanti diceritakan di ruang lingkup bahwa siswa dalam penelitian ini, subjek penelitian itu dituliskan nanti. Subjek penelitian adalah siswa kelas ini tahun pelajaran ini. Gitu ya. Terus kalau misalnya di sini ada hal yang sekiranya bisa diefektifkan lagi, itu bisa diupayakan judul itu maksimal 15 kata. Ya, 15 kata. Jika nanti ada yang bisa dijadikan akronim misalnya, itu dipersilahkan. Seperti judul saya itu kan lesson SADE berbasis zona dengan tukar guru mengajar. Itu kan panjang. Saya jadikan akronim lesison dengan tugujar. Menjadi 3 kata. Itu ya.
Oke, dari sini bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, terus logo. Nah, ini Bu dan Bapak, identitas ini biasanya tuh yang umum hanya nama, gitu ya. Kalau itu PNS, berarti nama, pangkat, jabat, NIP dan sebagainya toh. Maka jika ini bukan PNS, cukup nama, itu tidak apa-apa. Identitas dari guru itu dari mana, itu dilihat dari ini. Bisa diikuti? Gitu? Jadi ini logonya, kopnya sekolah ya ini ya. Kopnya sekolah ya ini ya. Oke. Di judul ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, setelah judul, jadi bagian pertama judul. Bagian yang kedua, lembar persetujuan atau lembar pengesahan. Ini walaupun itu PNS maupun bukan PNS, ini diperlukan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dokumentasi pasca laporan itu disusun. Misalnya, laporan PTK itu disusun untuk dokumentasi di sekolah. Di sekolah itu mendokumentasikan sebuah karya, itu harus legal. Dokumentasi yang ada di PTK ini mau diikutkan lomba, itu harus legal. Maka di sini ada lembar persetujuan atau lembar pengesahan. Bagaimana rumusannya? Pada umumnya sebenarnya boleh saja tidak seperti ini, tapi ini satu contoh ya, halaman pengesahan atau persetujuan, laporan seperti tadi, jadi di judul, ini di copy, ya. Kemudian disetujui. Kapan? Oleh, nah ini Bu dan Bapak, khususnya untuk teman-teman yang melaksanakan PKB, kaitannya dengan laporan karya tulis, saran saya itu dilegalitaskan pertama itu kepada koordinator PKB. Gitu ya. Nah, untuk swasta seperti apa? Di swasta tidak ada ini tidak apa-apa. Cukup kepala sekolah. Iya. Ya, cukup kepala sekolah. Nah, kenapa ini kalau di negeri itu ada disahkan ini? Karena tugasnya koordinator PKB itu harusnya menginventaris guru-gurunya, anggotanya yang sudah melaksanakan PKB. Yang publikasi ilmiahnya itu siapa, pengembangan profesi siapa, pengembangan profesi, pengembangan diri maksud saya, itu siapa saja, karya inovatif siapa saja. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, lanjut ya. Lembar yang ketiga itu lembar keterangan. Tujuannya mempertegas isi dari dokumen. Kalau ini tadi legalitas keseluruhannya. Setelah selesai laporan, jebret laporan selesai, mau diperuntukkan ke perpustakaan, mau diperuntukkan ke dinas, mau diperuntukkan ke angka kredit kemana-mana, ini perlu dilegalitaskan. Itu oleh pimpinan lembaga. Ya, nah lembaga. Nah, yang di sini ini detailnya dari informasi siapa yang meneliti, siapa kolaboratornya, gitu ya. Ini siapa-siapa. Sampai contoh ini. Judulnya ini, contoh yang tadi ya. Judul ini identitasnya si peneliti itu siapa? Kalau ini di swasta, berarti NIP tidak usah, pangkat golongan tidak usah, institusi yang lain-lain diisikan. Ya, lama penelitian itu dipersilahkan. Kalau pengalaman saya setahun itu 2 kali, berarti anggap saja itu 6 bulan. Tapi 6 bulan itu pengambilan data bisa dilakukan 4 bulan. 2 bulan itu untuk finalisasi sampai menjadi sebuah laporan. Ya. Nah, ini Ibu dan Bapak karena PTK itu sifatnya kolaborasi, maka masukkan kolaboratornya itu siapa? Misalnya, panjenengan melibatkan pengawas sekolah. Berarti masukkan kolaborator. Misalnya saya kolaborator 2, misalnya kepala sekolah dilibatkan, tuliskan kepala sekolah. Kok misalnya teman satu rumpun mata pelajaran, tuliskan di sini. Gitu ya. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak,
ini ada kepentingan. Kepentingannya begini. Setelah karya tulis ini selesai, maka keberadaan karya tulis itu akan diakui itu minimal berada di perpustakaan sekolahnya masing-masing. Di perpustakaannya. Maka di sini perlu ada pengesahan dari kepala perpustakaan. Diketahui koordinator PKB, kalau ini di swasta ini tidak usah. Di swasta ini hanya ini saja, kepala perpustakaan dan kepala sekolah itu masuk di sini. Bisa ditangkap penjelasan saya? Halo? Iya, Bu. Saya? Bisa. Oke, Iya. lanjut ya. Oke, sekarang yang keempat. Halaman publikasi. Jelas ya. Di halaman publikasi itu tambahan sebenarnya. Misalnya ini tidak ada publikasi ini, sebenarnya sudah dipublikasikan di sini. Di perpustakaan tadi. Oh Ya ya. toh? Nah, tapi ada kemungkinan yang kepengen lebih mempublikasikan itu diviralkan lewat websitenya sekolah. Gitu ya. Nah, silakan bisa seperti itu tadi, ditambahi halaman publikasi, disahkan di perpustakaan, itu tadi nyambung dari sini. Di perpustakaan itu ada yang perpustakaannya manual, ada yang digital. Nah, yang digital bisa saja ditambahi. Nah, websitenya siapa tahu orang lain, teman kita, siswa kita melihat website ini bisa belajar dari jarak jauh dengan alamat ini. Itu ya. Tapi ini sebenarnya tambahan. Oke. boleh. Ya. Gimana bisa diikuti? Bisa ya? Oke. Berikutnya di kata pengantar ya. Ini sengaja saya kosongi dulu. Kalau sepengetahuan Ibu dan Bapak di kata pengantar itu isinya apa saja? Di kata pengantar isinya apa di kata pengantar? Syukur pada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan ya. Bisa. Terima kasih kepada yang telah mendukung terselesaikannya PKK. Karya. Oke. Misalnya kepala sekolah, itu pengawas. Oke. Ucapan terima kasih. Yang lain yang membantu. Oke ya. Jadi di kata pengantar itu pada prinsipnya namanya kan pengantar ya. Pengantar itu berarti ada kata-kata prolog dari kita, gitu ya. Nah, karena itu prolog, ada kemungkinan pada saat memasuki kalimat itu terlebih mengucapkan syukur dulu. Makanya di kata pengantar biasanya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha ini kan gitu ya. Nah, terus tidak kalah pentingnya di kata pengantar itu menceritakan apa sebenarnya isi dari yang Ibu Bapak sampaikan di kata pengantar. Misalnya begini, bersyukur telah terselesaikan laporan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan ini. Di dalam PTK ini, gitu ya, membahas tentang permasalahan ini dengan diselesaikan menggunakan tindakan ini. Itu lebih jelas lagi. Ya toh? Nah, lalu itu berarti kata kuncinya sudah ada di situ. Jadi ingin menyampaikan kepada pembaca sebenarnya apa? Clue-nya itu apa di situ? Oke, bisa dipahami? Saya. Nah, lalu berikutnya biasanya karena di dalam menyusun karya tulis itu sebenarnya banyak liku-liku yang dialami. Iya, Bunda? Kan iya toh? Ya, jerih payahnya si penulis itu mau dituliskan di situ juga tidak apa-apa. Misalnya kalimat begini. Dengan disusunnya laporan ini ada pengalaman tersendiri dari penulis untuk bisa menuangkan ya data sehingga bisa digunakan sebagai referensi. Nah, pengalaman yang seperti ini akan memperkuat penulis di dalam menyusun karya berikutnya. Itu juga tidak apa-apa. Jadi disampaikan. Itu ya. Bisa diikuti? Iya, bisa. Ya. Apa ini namanya? Liku-likunya ya.
suka dukanya. Suka dukanya membuat laporan itu dituliskan dengan kalimat yang mudah ditangkap orang, itu juga bisa. Oke. Nah, berikutnya yang disebutkan Ibu tadi, mengucap terima kasih kepada pihak-pihak mana yang membantu di dalam penyelesaian laporan itu. Nah, oke. Terakhir itu biasanya penutup. Nah, penutup kalimat pada umumnya itu yang digunakan, yang dipilih itu meminta kepada masukan kepada pembaca, entah saran, entah kritik. Nah, oke ya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, saya ambil contoh ini, contohnya di yang ada di kata pengantar ini. Ini. Nah, ini kalimatnya ini. Ini judulnya ditulis di sini. Ya, laporan ini disusun sebagai, nah ini maksud saya tadi. Apa intinya? Gitu ya. Lalu di sini pada menganalisis data selama melaksanakan ini pengalaman demikian memberikan semangat tersendiri. Nah, itu tadi maksud saya. Apa liku-liku jerepayah pengalaman gitu ya. Itu dituliskan di situ, itu enggak apa-apa. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Nah, ini penutupnya. Nah, ini Bu Bapak khususnya kaitannya dengan PTK yang mau dipakai untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu itu satu, misalnya angka kredit. Ini jangan sampai terlupakan ada tanggal tahun. Ini karena dipakai untuk mengidentifikasi ini karya kapan. Ya, karya kapan. Nah, saran saya untuk teman-teman yang akan menggunakan untuk angka kredit ya, di sini benar-benar harus tidak boleh salah menulis. Kadang ini salah ketik kan ya. Salah ketik, maksudnya 2020, tertulisnya itu 2022 kan itu ya. Ada atau 2020 tertulisnya 2019. Nah, nanti walaupun hanya salah satu huruf saja, itu biasanya orang menilai karya tulis itu akan membatalkan karena itu. Nah, itu ya, membatalkan. Kenapa membatalkan? Karena orang menilai karya tulis itu akan dilihat durasi kenaikan pangkat terakhir. Misalnya gini, 1 Januari 2020. 1 Januari ya. Berarti karya itu akan dilihat sejak tanggal 2 Januari 2020. Bisa dipahami? Kenaikan pangkat titik-titik sampai dengan 1 Januari 2020. Maka tanggal 2 Januari 2020 itu legalitasnya dari karya-karya. Tapi ternyata keliru nulis di sini 2 Januari 2019, batal sudah. Kenapa batal? Halo? Dianggap lama. Kadaluarsa tadi, gitu ya. Ini harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau itu peruntukannya untuk lomba juga demikian. Kadang lomba itu ada permintaan. Karya terakhir sekian tahun, sekian bulan misalnya. Karya sekian sampai sekian misalnya. Ya, maka di sini juga perlu dituliskan. Ya, ini biasanya penulis, terus siapa nama penulis. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa ya? Ada pertanyaan? Belum. Ada ya? Belum. Oke. Belum. Lalu berikutnya dilanjutkan daftar isi. Nah, daftar isi saya kembalikan ke yang PTK. Itu tadi daftar isi contoh PTS saya. Ya, kata pengantar seperti itu tadi. Nah, sekarang daftar isi. Ada pengalaman praktis dari yang sudah pernah saya lakukan, Ibu dan Bapak, mempermudah kita bekerja setelah punya karya, itu berangkatnya itu dari daftar isi ini. Tuh ya. Biasanya saya kalau menulis karya, pertama yang saya lakukan itu adalah membuat lembar kosong dulu. Ini saya hapus. Ini saya tandai ya, ini saya hapus. Ini saya hapus semua. Ini saya hapus semua.
Oke, bisa diikuti? Ya. Saya, di semua ini saya hapus. Catat. Saya ngetiknya di bagian-bagian itu. Sehingga nanti antara daftar isi dengan tubuh karya tulis itu tidak akan ada yang salah. Bisa dipahami? Saya, kok judul ini, judulnya itu maksudnya kan yang ini tadi dah. Yang ini dah. Nah, nanti sini akan saya hapus. Saya hapus, plek saya hapus. Ya, dihapus. Judul ditulis di lembar yang ini. Lalu yang ini kita turunkan. Kita turunkan. Tuh ya. Kita turunkan. Ini letaknya judul. Baru ini kita hapus. Ini khusus tempatnya judul. Ya, habis judul kita lihat lagi. Lembar tujuan. Lembar tujuan. Ini kita turunkan. Sudah. Tadi yang seperti yang saya ceritakan, tempatnya di sini. Begitu sudah, ini kita enter, sampai kepada lembar berikutnya, menuju ke berikutnya, sampai di bagian terakhir. Bisa dipahami? Halo? Ya, bisa. Oke, ada pertanyaan? Oke, ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bu Irin ada pertanyaan? Bu Dwi ada pertanyaan? Bu Uci nggak ada? Belum. Pak Age, Bu Age, Pak Ferda, belum. Pak Dasi nggak ada? Oke, belum ada pertanyaan ya? Oke, bisa dipahami tadi ya? Nah, berikutnya, kalau ibu bapak sudah, gitu ya. Kalau mengetik ibu bapak, saran saya dari awal itu sudah otomatis. Dibuat otomatis maksud saya. Karena kalau nanti misalnya ada penambahan, tidak bingung. Ada pertanyaan. Nah, gitu ya. Kalau ada penambahan, itu tidak bingung. Jadi pengetikannya usahakan itu selalu sudah otomatis. Oke, saya. Nah, karena tadi maunya membahas bagian awal, berarti ibu dan bapak sampai dengan pembahasan yang abstrak nanti di hari ini, kita lihat satu persatu yang ini. Lembar publikasi sudah, kata pengantar sudah, daftar isi sudah. Kita lihat cara membuat daftar tabel. Ini ya daftar tabel ya. Nih. Label apa tabel, Bu? Tabel. Oh, label. Nah, sudah berubah ya. Daftar tabel. Oh, tabel. Ya. Daftar tabel. Sudah berubah ya. Daftar tabel. Untuk melihat tabel itu melihatnya per bab, cara memberi angka. Ya. Biasanya pada umumnya di bab 1 itu belum ada tabel. Di bab 2 itu juga belum ada tabel, biasanya begitu. Mulai ada tabel itu biasanya di bab 3. Nah, jadi nanti tabelnya di bab 3 itu apa? Ya. Kemudian kalau hanya isinya 1 ya berarti dilanjutkan pada bab 4. Bab 4 itu tabel sekian. Nulisnya tabel 3.1 terus judul. Gitu. Ya. Nah, nanti pada tubuh karya tulisnya biasanya saya mengetik ngopi ini, saya copy supaya tidak ada perbedaan satu kata pun. Itu saya copy judul di bab 3. Bisa dipahami yang saya maksud? Halo? Bisa ya? Oke. Habis daftar tabel, dilanjutkan gambar. Jadi setelah tabel itu gambar. Nulisnya gambar 2.1. Biasanya kok di PTK itu di bab 2 itu diminta ada kerangka berpikir atau kerangka pikir sama. Nah, itu biasanya dalam bentuk bagan. Bentuk bagannya seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, ini
biasanya diminta untuk membuat seperti ini, kerangka berpikir. Intinya, di kerangka berpikir ini sebenarnya rangkuman dari latar belakang. Rangkuman dari latar belakang dijadikan poin-poin. Ya, misalnya yang punya saya ini, kerangka berpikir penilaian tindakan sekolah, refleksi hasil pengawasan tahun sebelumnya, kemudian dipadu dengan adanya kebijakan pemerintah bidang pendidikan, di mana hasil refleksi tahun 2019 ditemukan ini. Pembinaan, pelaksanaan, kinerja, guru, ini, gitu ya. Lalu, kebijakan pemerintah itu sekarang sedang Merdeka Belajar. Lalu ada juga program guru penggerak zona. Nah, berangkat dari refleksi dan kebijakan ini, maka tindakan ini untuk mengatasi permasalahan peningkatan mutu kinerja guru digunakan strategi ini. Strategi ini dipakai untuk meningkatkan. Begitu intinya. Bisa dipahami mengenai kerangka berpikir? Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang kembali ke gambar terakhir itu adalah daftar lampiran. Ya, di daftar lampiran. Lampiran untuk PTK, kalau itu dikaitkan dengan usulan naik pangkat atau dinilai oleh pemerintah, itu isinya ini. Jadi instrumen siklus 1 dan 2, diupayakan begini kalau mau PTK. Di siklus 1 bukan berarti kita akan ngelek-ngelek ini diperbaiki di siklus 2 enggak gitu ya. Tapi sudah ada rancangan. Nanti kalau begini, maka instrumen saya akan saya perbaiki modelnya begini. Ada kemungkinan nanti tanggapan siswa saya itu pada waktu pembelajaran daring itu begini, berarti nanti di siklus 2 instrumen itu akan saya kembangkan ini. Itu sudah ada canangan dulu, ya. Itu instrumennya. Terus perlu saya ingatkan kembali bahwa instrumen yang ada di PTK semuanya diawali dari RPP, itu ya, dari RPP. Kalau tadi judulnya peningkatan, kalau di kuis tadi ya, peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jepang menggunakan game hiragana kan gitu ya. Berarti nanti yang harus pertama kali dilampirkan di sini itu adalah RPP. Nah, terus instrumen berikutnya, instrumen pengukuran keterampilan berbicara bahasa Jepang. Begitu. Instrumen pengukuran enggak ada tadi. Ya. Nah, waktu di RPP pasti akan tertulis media pembelajaran, akan tertulis nanti. Game hiragana. Gitu ya. Nah, berarti apa yang tertulis di RPP itu sebenarnya harus ada di judul. Atau dibalik, yang di judul itu harus ada di RPP. Begitu. Bagaimana? Ibu Bapak bisa mengikuti penjelasan saya? Bisa. Bisa, Ada Bu. pertanyaan? Tidak ada? Iya. Oke, lanjut ya. Jadi, tergantung dari judul tadi ya, itu nanti akan bisa kita rancangkan instrumennya apa saja. Kalau punyanya judul yang hiragana tadi, berarti instrumen pengukuran keterampilan berbicara bahasa Jepang. Siklus 1 misalnya instrumennya ini, setelah diterapkan, ternyata ada indikator yang belum masuk. Nah, perbaikan instrumen yang kedua, siklus 2, itu nanti diceritakan. Pada siklus pertama, instrumen memuat ini. Ada indikator yang belum masuk. Maka nanti di siklus 2 itu dibunyikan. Revisi instrumen di siklus 2. Bisa dipahami? Halo? Bisa nggak? Oke. Ya. Terus, ini ada contoh hasil kerja tadi di siklus 1 dan 2. Kalau yang diukur itu adalah keterampilan berbicara, berarti nanti pasti siklus 1, 2, dan seterusnya yang diukuri keterampilan berbicara. Gitu ya. Jadi nanti keterampilan berbicara dari anak-anak yang dinilai itu tadi, kalau itu karena berbicara, mungkin berupa rekamannya. Kalau sekarang karena daring ini, direkam, kemudian dibuat
di alamat bit.ly atau di alamat di GG, gitu ya, gg.gg atau di YouTube. Yang dilampirkan bukan YouTube-nya, tetapi link-nya saja. Kalau itu berupa video, gitu ya. Di siklus juga 2 juga demikian. Lalu lihat yang nomor 3 ya. Sebenarnya ini kan ada isian kosong ini, gitu. Isian kosong loh. Isian kosong itu RPP-nya, kalau ini RPP, PTK, biasanya kan diberikan ke saya atau kepada kepala sekolah, dicoret-coret deh. Ya. Ya. Gitu. Nah, coretan-coretan tadi itu masukkan di lampiran yang ketiga. Ya, lampiran ketiga ya. Terus misalnya lagi. Kalau tadi di sini instrumennya itu kosongan, keterampilan betul berbicara bahasa Jepang. Yang di sini itu instrumennya itu dibantu oleh observer. Misalnya observernya saya mengisi centangan-centangan. Ya, ada catatan saya. Nah, centangan saya, catatan saya itu lampirkan di nomor 3 ini. Bisa diikuti? Ya, Bu. Saya berarti apa yang menjadi form di sini, format yang itu sudah diisi, baik diisi oleh siswa, diisi oleh observer, atau diisi oleh guru sendiri, misalnya jurnal kegiatan, itu lampirkan di nomor 3. Nomor 3. Oke, ada pertanyaan? Halo, Pak Ferda, ada pertanyaan? Belum? Oke, saya lanjut ya. Belum, Iya. Bu. Belum ya? Nah, foto-foto Ibu dan Bapak. Foto-foto, upayakan foto siklus 1, siklus 2, itu Ibu Bapak pisahkan. Misalnya, di lembar pertama, foto siklus 1. Dan lembar berikutnya, foto siklus 2. Tapi serangkaian. Nanti saya tunjukkan contohnya. Karena kalau dicampur, ya, itu orang kadang melihat seperti apa di siklus 1 aktivitasnya, atau kadang dilihat bajunya, Bu. Kadang ada PTK itu yang tidak asli, Bu. Banyak yang tidak asli. Saya dulu menilai, betul. Saya dulu pernah menilai itu sering gitu. Bajunya berkali-kali itu saja. Jadi kita ragu gitu. Nah, jadi itu ada menghalalkan segala cara itu sering terjadi gitu ya. Nah, terus dokumen pelaksanaan penelitian lain ini dilampirkan misalnya absensi kehadiran. Mungkin kemarin sudah saya ceritakan, ya. Baru masuk ke abstrak. Ya. Sebelum ke abstrak ada pertanyaan? Enggak ada? Ya. Kalau enggak ada. Ada, Bu, ada. Oh, ada, boleh. Oke, silakan. Oke, Pak. Pak Kalau Dasi ya? Iya, untuk surat izin penelitian itu Heeh. apakah cukup dari sekolah saja atau dari lembaga lain, Bu? Misalkan Oh, iya. dari Dinas Pendidikan atau Oke. Jadi gini, untuk surat izin penelitian itu beda antara penelitian yang mau dilakukan mahasiswa dengan izin penelitian yang dilakukan oleh guru yang sudah bekerja. Kalau guru yang sudah bekerja, itu bisa terkadang begini. Guru itu inisiatif mengusulkan kepada kepala sekolah, dicatat oleh kepala sekolah, TU-nya memberikan nomor surat, keluarlah surat izin. Dikeluarkan oleh sekolah. Tidak usah ke dinas kemana-mana. Kecuali jika mau penelitian itu lintas sektoral. Gitu ya. Misalnya, mau penelitian eksperimen SMA BSS dengan SMA 6. Itu lintas. Nah, itu dinas. Nah, tapi di sekolahnya sendiri, kepala sekolah. Itu ya Pak Dasi? Iya, Bu, Oke. siap. Ada pertanyaan lagi? Ada? Ada ya. Kalau tidak ada, saya tunjukkan contoh lampiran. Contoh lampiran. Nah, ini ya. Ini lampiran. Nah, ini. Lampiran pertama, kalau di saya, ini namanya program pengawasan. Kalau di guru tadi, RPP tadi. Ya. Kalau di RPP itu ada silabus, lampirkan silabus.
Harusnya silabus dulu terus RPP. Kalau ada prota prosem, lampirkan. Ada prota, ada prosem, ada silabus, ada RPP, asalkan linear ya. Jangan-jangan antara RPP, silabus, prosem, prota beda-beda ceritanya. Kok beda-beda cerita malah batal. Ya, jadi ambil yang memang real terjadi. Nah, ini penggantinya RPP itu, kok di guru itu penggantinya RPP. Nah, yang saya maksud instrumen yang digunakan tuh begini nih. Nah, yang ikut di guru penggerak zona ini kan Pak Ferda, kemudian Bu Irin, Bu Uci ya. Bu Uci ada di sini? Halo? Ada, Bu. Ada ya? Ada ya? Ini Ada. instrumennya kemarin masih ingat Bu Uci, Bu Irin, Pak Ferda gitu ya? Masih. Masih toh? File yang ada di grup guru penggerak zona gitu ya, itu pengen download. Di-download. Loh, sudah udah ya? Sudah keluar Bu, dari grup itu. Oh iya. Aku minta nanti kalau pakai instrumen itu gitu ya. Nanti enggak apa-apa, nanti saya beri filenya itu masih ada. Ya. Ini instrumen kosongannya itu ini. Namanya instrumen kosong. Gitu? Itu berarti di lampiran 1 dan 2. Ya. Oh, ya. 1 dan 2 itu kosong-kosong semua. Kosong semua. Terus lampiran 3 itu kan hasil kerja loh. Hasil kerja itu yang isian-isian itu, yang tidak bisa saya contohkan di sini ya. Nah, iya. Nah, berikut. Maaf, Bu. Oh ya, silakan. Tadi katanya lampiran 1 isinya RPP. Lalu yang kedua instrumen kosong, ya Bu, gitu ya? Enggak gitu. Di lampiran 1 kan ada contoh instrumen. Oh ya. Gitu, siklus 1, siklus 2. Yang dimasukkan di dalamnya itu awali dengan RPP. Oh begitu. Atau awali dengan prota, prosem, silabus, RPP. Gitu. Baru menuju instrumen yang dipakai untuk mengukur penyakitnya. Kalau tadi keterampilan berbicara, tidak, masih di situ Bu. Masih di satu. Masih di 1. Lihat ini. Ya, saya ulang ya. Ya, ulang ini. RPP. Ini loh ya. Ini tulisannya kan ini karena di pengawas beda gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen pisahkan 1 lampiran RPP gitu ya, itu juga enggak apa-apa. Tapi kok mau dimasukkan ke instrumen atau lebih baik masukkan ke diri sendiri aja ya Bu ya. Itu ya. Jadi RPP aja sendiri seperti ini ya. Iya. Ini kan RPP nih. RPP-nya pengawas itu seperti ini. Oke ya. Iya Bu. RPP-nya pengawas ini. Nah, terus berikutnya lampiran 2 instrumen ini tadi. Instrumen yang kosong. Nah ini instrumen kosong. Ya, rancangan. Terus pertanyaannya Bu Irin tadi udah betul. Oke ya. Oke, kosong ya. Iya Bu. Terus yang ketiga itu kan contoh isian toh. Yang sudah terisi oleh observer. Nah ini yang sudah diisi oleh observer itu lampirkan. Iya. Gitu. Udah. Anggap saja misalnya sudah. Nih. Nah, oke ya, lampiran 3 toh. Terus berikutnya jika di lampiran berikutnya, Bu, kebalik. Setelah lampiran kosong ya. Iya. 1, 2, itu berikutnya contoh hasil kerja. Contoh hasil kerja ya. Contoh hasil kerja. Kalau saya, contoh hasil kerjanya itu guru miliknya guru. Maka saya masukkan RPP ini. Ya. Ya. Kalau guru berarti contoh kerjanya peserta PDM mungkin ya. Jadi ini contoh kerjanya murid saya. Murid saya itu guru. Iya. Nah, ini lihat ini. Ini murid saya biologi. Biologi Bu Uci kan masih ingat toh?
Iya, Bu. Nah, ingat ini dulu saya minta seperti ini toh. Ada tim penulisnya siapa, kepala sekolahnya itu bertiga itu, ya. Terus ini sejarah. Nah, ada. Terus nanti ada contoh Pak Verda saya masukkan di sini. Ini Pak Verda masih ingat? Ini miliknya Pak Verda kan? Nah. Terus ini ada lagi miliknya Pak Verda toh. Halo Pak Verda? Iya, halo? Bu. Oke, nah ini hasil kerja murid saya. Jadi murid saya itu guru-guru tadi. Guru-guru tadi. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, yang terakhir dari 4 itu, itu tadi contoh isian siklus 1-2-nya tidak saya masukkan sini ya, karena harus di-scan contohnya. Kalau nanti buat karya, Ibu Bapak nggak usah nyeken kan, dari punyanya murid itu ditarik. Nah, iya. Oke ya. Kalau misalnya nanti pelaksanaannya daring ya, Ibu Bapak mudah-mudahan sudah bisa membuat kuis-kuis pakai Google Form. Nanti yang di print itu dari Google Form itu hasil kerjanya anak-anak. Ya, atau mungkin anak mengirimkan dalam bentuk foto atau dalam bentuk video. Nanti dimasukkan ke betul ruangnya Ibu Bapak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Nah, berikutnya tadi kan dokumentasinya itu berupa foto. Berupa foto. Nah, fotonya sudah sering saya tunjukkan. Nah, kali ini diulang lagi. Tuh ya. Fotonya yang saya katakan tadi ini per siklus per kejadian itu saya tuliskan semuanya. Per pertemuan per siklus. Setiap siklus minimal 2 pertemuan. Ya, setiap siklus minimal 2 pertemuan. Oke. Ya. Kalau kita lihat di situ, baju saya tidak ada yang sama. Tanda bahwa asli ya, Bu. Bahwa itu asli. Kalau sama ini harinya yang sama. Ya, jadi satu halaman ini kejadiannya sama. Bajunya sama. Nah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah, Bu. Lanjut. Ya. Nah, berikutnya yang data pendukung ya. Data pendukung itu lampiran yang terakhir. Usahakan kalau data pendukung itu jadwal itu dibuat seperti ini, masih ingat ini jadwalnya program lesson ya. Ini didapatnya itu dari Bu Rida. Itu saya unduh, saya download dari grup itu, saya taruh di sini. Terus berikutnya surat-surat izin tadi. Bisa surat izin, bisa surat keterangan. Surat izin itu berarti sebelum penelitian itu sudah membuat izin dulu. Kalau surat keterangan sudah terlanjur penelitian tapi belum izin. Begitu. Mana yang baik? Keduanya masih bisa diakui, tapi lebih baik jika surat izin duluan. Nah, makanya nanti lewat pelatihan ini bab 1, 2, 3 itu baru kita membuat surat izin. Ya. Surat izin. Nah, nanti pada saat menggambarkan pelaksanaan PTK-nya penjenengan, coba lihat ini ya, bisa terbaca ini. Ini bisa terbaca? Bisa ya? Halo? Bisa toh? Ini konkretnya. Jadi di setiap PTK apapun itu yang dinilai itu adalah aktualnya, otentiknya. Otentik. Jadi ini saya sampaikan otentiknya. Kalau misalnya Ibu Bapak daring gitu ya. Kalau daring berarti nanti cara melampirkannya itu bisa berupa foto seperti yang saya gambarkan di sini. Di pertemuannya Pak Verda kalau tidak salah. Pak Verda, Pak Aris, itu yang saya tatakan di bukti fisik itu screenshot-nya dari Google Form. Google Drive. Pak Verda itu pertemuannya tanggal berapa ya Pak ya?
Kalau tidak salah 1 April. 1 April. Bentar. 1 April. 1 April. Nah ini, bisa dilihat ini? Halo? Bapak bisa melihat ini? Bisa. Bisa ya? Oke. Jadi ini yang saya tampilkan di situ, ini adalah screenshot dari ketika saya mengobservasi lewat daring. Waktu itu masuk ke Google Classroom. Itu ya. Jadi begitu saya masuk, langsung saya screenshot, saya masuk, saya screenshot, terus saya tata. Setelah ditata, dibuat keterangan seperti ini. Nah ini ya, ini kan ada angket tanggapan usaha didik ya. Kalau di online nanti, responnya itu yang dilampirkan nanti yang bisa. Jadi data masuknya tanggapan anak itu yang bisa. Kalau mau bentuk fisiknya ya di screenshot seperti ini. Nah, ini screenshotnya. Ini setelah pandemi ya ini. Nah, ini Pak Verda ini. Halo Pak Verda. Ini pembelajarannya Pak Verda. Ini pembelajarannya Pak Ali waktu itu di SMA 10. Nah, ini pembelajarannya Pak Aris. Nah, jadi lengkap murid-murid saya semuanya terekam di sini semua. Gitu caranya. Oke. Nah, sekarang tinggal 1 itu adalah abstrak. Sebelum abstrak ada pertanyaan? Enggak ada? Pak Dasi, Bu Age, Bu Ati. Halo Bu Ati. Belum ada pertanyaan ya? Oke. Belum. Oke, saya lanjutkan contoh abstrak. Di abstrak itu akan mudah dikerjakan bila semuanya sudah dilakukan. Jadi nanti ceritanya itu di luar kepala sudah. Bisa meramu dengan sendirinya. Enggak mau. Ini saya buka yang lain. Nah, ini saya ingin menunjukkan modelnya dari abstrak ya. Walaupun dulu waktu kuliah sudah enggak asing ya, tapi biasanya udah enggak kuliah itu juga enggak mau memperhatikan abstrak lagi toh. Udah enggak berkesempatan ya. Nah, hanya kita lihat jadi setelah ini muter-muter. Jadi nanti letaknya di abstrak itu sebelum pendahuluan, setelah lampiran. Ya. Jadi sebelum pendahuluan, setelah lampiran. Sebelum pendahuluan, setelah lampiran. Oke. Nah, ini ya. Setelah lampiran ini, terus abstrak. Di abstrak seperti biasa, itu isinya adalah nama itu dibalik. Ini judul, kata kunci ini. Nah, biasanya dituliskan di sini itu latar belakang. Singkatnya saja. Setelah latar belakang, terus biasanya di sini itu sedikit penjelasan untuk memperkuat latar belakang tadi. Terus di sini tuh metode penelitiannya itu dituliskan singkat, berikutnya kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu ada penutup ya, maksud saya ada kesimpulan dan saran ya. Saran seperti itu. Ini adalah abstrak. Nah, setelah abstrak baru masuk nanti namanya karya tulis di bagian inti. Jadi
di bagian pendahuluan itu sudah selesai. Itu saya stop dulu untuk screen-nya. Di pendahuluan itu sudah selesai, ya. Kalau di pendahuluan sudah selesai, maksud saya di kegiatan awal itu sudah selesai. Sebelum nanti kita masuk ke membedah kegiatan karya tulis bagian inti, barangkali ada pertanyaan untuk pertemuan ini. Ada pertanyaan kah? Halo? Ada pertanyaan? Belum. Oh, belum. Belum. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita kembali ke paparan yang tadi. Materi kita sebenarnya ini sudah habis, ya, sudah selesai. Maka kita sekarang pada sesi refleksi dulu. Refleksi. Sebelum kita tutup ya, kita refleksikan dulu. Silakan kalau ada yang mau merefleksikan pertemuan kita hari ini. Ya, Pak Ferda. Silakan Pak Ferda merefleksikan. Halo? Suaranya kurang jelas, Bu. Ya, bisa Oh ya. Bentar. Oke, bisa dengar? Bisa dengar? Baik, silakan Pak Ferda mau merefleksi. Ya. Atau boleh siapa saja merefleksi supaya jelas, saya matikan semua dulu ya. Ya, silakan. Yang mau merefleksikan bisa menombol di unmute ya untuk menyampaikan refleksi. Dipersilakan. Nggak ada yang merefleksikan? Halo? Halo? Halo, bisa mendengar suara saya? Halo? Halo? Iya, Bu. Bisa dengar ya? Ada yang bisa merefleksikan kegiatan kita? Materi kita udah itu saja dulu. Pertemuan berikutnya kita akan ke kegiatan pembahasan mengenai bagian inti. Silakan yang mau merefleksikan. Bu Ati, Pak Ferda, Pak Dasyano, Pak Dasi ya. Silakan Pak Dasi. Iya, Bu. Ya. Silakan. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita direfresh lagi tentang bagaimana menyusun karya tulis terutama di bagian awal yang jumlahnya cukup banyak disiapkan mulai dari poin 1 sampai poin 8 ini, mulai dari halaman judul sampai abstrak, dan ini akan melatih kita untuk berani untuk mengawali nulis lagi gitu, Bu, karena sudah sekian lama kita pernah nulis. Iya. Oke, terima kasih Pak Dasi. Ada yang ingin merefleksikan lain? Pak Ferda, silakan. Bu. Oh ya, silakan Bu. Ya, terima kasih sekali untuk pertemuan kali ini, Bu. Mungkin saya tidak maksimal tadi karena baru ikut sekitar jam mungkin setengah 11 baru, karena saya posisinya lagi di sekolah Bu ini. Oh iya. Begini, jadi tadi pembahasan poin per poin dari bagian awal dari karya tulis itu sudah sangat jelas sekali. Lalu Ibu juga memberikan tips dan trik bagian mana, bahkan yang tadi saya baru dengar adalah bahwa judul itu bisa dipotong, termasuk yang kata tahun pelajaran dan sebagainya itu tadi bisa dipotong sehingga itu menjadi informasi baru buat saya. Kalau tadi mungkin Pak Dasyanto sudah memulai menulis lagi karena lupa. Nah, saya ini baru pertama, jadi dengan banyak bekal yang telah diberikan Bu Nini seperti ini, saya semangat. Oke, semangat. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, sekarang diwakili dari Nala ya. Nala siapa? Boleh Pak Ferda, boleh Bu Age, silakan.
Halo? Iya, Ibu. Ya, silakan Bu Age. Iya. Jadi alhamdulillah materi hari ini cukup benar-benar bermanfaat gitu ya Bu. Jadi saya lebih Iya. tahu detail tentang kerangka dari PTK, terus lalu saya juga semakin paham bahwa di dalam lampiran-lampiran, terus juga dalam isi siklus-siklusnya itu ternyata ada poin-poin yang memang harus dimasukkan. Iya. Terus saya juga cukup terkesan sekali, jangan lupa kalau melaksanakan kegiatan waktu di foto baju Oh iya. berbeda. Iya. Jadi itu sebagai bentuk istilahnya mengetahui otentiknya dari hasil karya. Oke. Ya Bu, mungkin garis besarnya itu. Ya, baik. Terima kasih. Bu Ati, mewakili Santa Maria. Ya, terima kasih Bu Nuni. Ya. Saya memang lama sekali ini juga tidak menulis. Kemudian dengan adanya penjelasan dari Bu Nuni tadi itu, saya merasa ada trik-trik langkah-langkah yang ternyata sepertinya menjadi lebih simpel gitu. Iya, Karena saya pikir selama ini itu PTK itu ribet, harus ada siklus 1, siklus nah itu dari saya. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Oke, ganti sekarang saya merefleksi Ibu dan Bapak ya. Refleksi saya begini. Dengan adanya layanan virtual seperti ini yang saya sebut sebagai swalayan virtual, itu dari sisi saya pribadi, itu saya merasakan ada peningkatan kinerja dari diri saya sendiri. Yang saya rasakan hari ini, contoh Ibu dan Bapak, saya sejak jam 2 tadi itu belum tidur sampai sekarang, jam 2, itu full menyiapkan materi. Nah, tampaknya begini, ketika kita sudah mau berusaha untuk bisa tahu atau berusaha ingin memberitahu, itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda dalam diri kita, itu sudah ada peningkatan mutu. Hari ini misalnya, saya dari biasanya tidur enak, baru jam 6 bangun, tapi karena saya harus menyiapkan berbagai materi, maka saya rela jam 2 sampai sekarang itu belum tidur supaya kegiatannya lancar. Itu sebagai indikator bahwa saya hari ini meningkat kinerja saya. Begitu Ibu dan Bapak yang sharing dari saya. Nah, saya yakin apa yang saya rasakan ini itu juga terjadi pada Ibu dan Bapak. Hari ini Ibu dan Bapak mestinya tidur gitu ya misalnya karena puasa, capek gitu ya, atau sudah ada di rumah, tapi hari ini harus konsentrasi untuk mendengarkan, untuk berpendapat, untuk menyampaikan pertanyaan, itu sebenarnya sudah indikator Ibu dan Bapak hari ini tuh kinerjanya meningkat. Bukankah demikian Ibu dan Bapak? Iya. Begitu ya? Oke. Baik. Iya, Sebelum benar ya. Nah, maksud saya nanti pada saat Ibu dan Bapak akan merefleksi peningkatan kinerja apa yang dilakukan, yang dicapai maksud saya pada hari ini, belum tentu terkait dengan pengetahuan PTK sendiri, tapi bisa saja dari pribadi kita. Hari ini saya meningkat, biasanya saya tidur jam ini, sekarang ini. Hari ini saya bertahan di laptop, biasanya sekian, hari ini sekian, gitu. Gitu ya. Nah, oleh karenanya, ini sebelum ditutup, saya akan memberikan link mengisi angket tanggapan. Angket tanggapan ya. Nah, ini saya share di grup dan di Bu Ati. Ya, silakan dibuka. Oh iya, Bu Niloh ini tadi belum ada suaranya sama kali Bu Niloh. Iya, Bu. Ayo Bu Niloh nanti ya sudah bisa ngikuti ya Bu Niloh ya? Ya, oke. Ya, makasih. Sudah diisi tanggapannya. Mengisinya harus sekarang ya Bu? Isinya banyak enggak itu?
Saya tunjukkan dulu aja. Ibu Bapak bisa lihat ini? Bisa. Bisa ya? Nah, itu mungkin tidak sampai 5 menit gitu ya. Itu sudah bisa terisi, sehingga nanti pulang dari ruang ini sudah beres, data Ibu dan Bapak sudah masuk ke saya. Sudah? Sudah terisi? Ya, di ruang ini sudah berapa orang ya? Ini akan kelihatan respon tanggapan 5 peserta. Lima peserta itu berarti apa Pak Verda, Bu Age, Bu Nilo, Pak Dasi, Bu Ati, Bu Uci, Bu Dwi ada ya Bu Dwi ya? Yang sudah masuk Bu Ati sama Pak Dasi. Oke, Ibu dan Bapak, selesaikah?
Sudah, Bu. Oke Sampun. ya, oke kalau udah selesai, kita akhiri Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir. Mohon maaf bila mana Terima ada kasih, yang Bu. kurang berkenan, nggih. Sama-sama terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Akan difoto dulu, difoto anunya, di screenshot di sana di Oke. masing-masing. Dinyalakan Ya. videonya semua. Bisa melihat saya. Ya. Silahkan di screenshot, biasanya Pak Ferda men-screenshot. Nanti saya minta filenya ya Pak Ferda. Ya. Di-share aja. Oke ya. Yuk. Di-share mawon. Baik. Terima kasih. Ibu dan Bapak, sekali lagi terima kasih. Selamat menyiapkan Terima buka kasih. puasa. Sampai jumpa Ya, Bu. pada hari Rabu jamnya. Saya akan mencari waktu yang lebih baik lagi karena jadwalnya hari Rabu, Ya, Bu. tapi akan saya tata. Sekian, terima kasih. Silakan untuk meninggalkan ruangan. Selamat Terima kasih. dadah ya. Bu. Ya, yuk. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama, Terima kasih nggih, semuanya. yuk, nggih, ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, oke.